Jadi jangankan memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa langsung naik ke Sidratil Muntaha, ya Allah menghancurkan bumi dalam sekejap, Allah Maha mampu. Betapa banyak terjadi bencana gitu kan ya. Bencana yang di luar dugaan manusia. Allah bisa runtuhkan bangunan sekejap. Ya, seperti yang terjadi di Suriah, di Turki, ya, di mana-mana udah banyak sekali terjadi di Indonesia juga banyak bencana gitu kan. Allah sekejap saja kalau mau, ya. Kata Allah, dalam semalam aku bisa habiskan semua, gitu kan. Jadi kalau Allah memperjalankan Nabi Muhammad kecil bagi Allah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha dalam waktu yang kurang dari 1 malam. Asra bi abdihi. Cerita tentang Isra dan Mi'raj, detailnya itu Nabi ceritakan di dalam hadis di kitab Sahihul Bukhari. Di kitabus shalah, bab kaifa furidatis sholatu, bagaimana diwajibkannya sholat. Nabi menceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Beliau mengatakan, ya, furija an saqfi baiti. Malam itu, ya, malam Isra dan Mi'raj, rumahku terbuka atapnya. Fanazala Jibril, lalu turunlah malaikat Jibril. Fafaraja sadri, setelah turun malaikat Jibril, langsung malaikat Jibril membelah dadanya Rasulullah. Fafaraja sadri, beliau belah dada. Wa akhraja qalbi, dan hatinya Rasulullah dikeluarkan. Ya, wa ghasalahu bima'i zamzam, dicuci sama malaikat Jibril dengan air Zamzam. Kenapa dicuci dulu hatinya Rasulullah? Karena Rasulullah akan diperlihatkan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa akan diperlihatkan kepada Rasulullah. Dan itu nggak bakalan bisa ditangkap kalau hatinya kotor. Nggak akan bisa dilihat kecuali oleh hati yang bersih. Ramadan sebentar lagi datang. Nggak akan melihat keutamaan Ramadan, nggak akan merasakan kehebatan Ramadan kecuali yang hatinya bersih. Jadi sesuatu yang luar biasa nggak akan bisa disaksikan kecuali oleh orang yang hatinya bersih. Nabi kita Muhammad langsung dicuci hatinya. Kita, ya, malaikat Jibril nggak datang sama kita untuk menyucikan hati kita, untuk membersihkan hati kita. Maka kita bersihkan sendiri caranya. Bagaimana membersihkan diri? Ayo taubat, banyak istighfar, minta ampun sama Allah. Kalau merasa selama ini banyak salah, minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah. Itulah cara membersihkan hati kita. Nabi kita Muhammad dicuci dengan air Zam-Zam sama malaikat Jibril, ya, kita Jibril nggak datang sama kita. Ayo bersihkan. Jadi kalau kita nggak merasakan hebatnya Ramadan, berarti hatinya kotor. Ya, sesuatu yang luar biasa itu nggak bakalan bisa dirasakan oleh hati kita kalau hati kita kotor. Ya, nggak akan bisa merasakan nikmatnya sholat berjamaah di masjid kalau hati kita kotor. Gak akan kita bisa merasakan nikmatnya baca Quran kalau hati kita kotor. Jadi makanya malaikat Jibril nyuci dulu hati Nabi kita Muhammad karena dia akan melihat sesuatu yang luar biasa yang gak mungkin bisa dilihat kalau hatinya masih kotor. Faghasalahu, dicuci sama malaikat Jibril, ya. Tsumma afragha ilman wa hikmatan. Lalu setelah itu hatinya Rasulullah diisi dengan ilmu dan hikmah. Ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bukan kita yang bisa mengaturnya. Jadi nggak bisa kita dapat ilmu kalau Allah nggak kasih, ya. Nabi Muhammad dimasukkan ilmu. Jadi ya langsung malaikat Jibril bawa tempat, itu adalah ilmu, dia masukkan ke dalam hati kita. Hatinya Nabi Muhammad SAW. Dimasukkan ke hati Nabi Muhammad SAW. Ilmu datangnya dari Allah, bukan kita bisa ngaturnya, enggak. Ya, kalau Allah enggak masukkan, enggak. Ya, yang bisa bikin pesawat Allah masukkan ilmu ke hatinya. Yang bisa bikin handphone Allah masukkan ilmu di hatinya. Kalau Allah enggak masukkan, kita enggak akan kenal handphone sama sekali. Kalau Allah enggak masukkan ilmu, kita enggak kenal pesawat, kita enggak kenal kapal. Ya, wajib yakin seyakin-yakinnya ilmu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diperintahkan di dalam Al-Qur'an, ya, mengatakan apa? Wa qul rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmuku. Ilmu datangnya dari Allah. Ya. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Allah, siapapun yang Allah inginkan kebaikan buat dia, Allah pahamkan dia urusan agama. Jadi paham urusan agama datang